أشهد أن لا إله إلا الله وقال سامي لساني يبقى قد لساني وحد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يمنع خالد وخلقنا به يعني الأمر كله يا فتاه على فتح علي يا فتاه قريبا يا فتاه علم يا فتاه علم. بسم الله الرحمن الرحيم تعلم أن خالد وجهكم ذكر ولباس كفاية حتى على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء يهودا دلالة على خلق وشرع من الله يقول به توتا وقل به تعالى وجبت ويبت عن سنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار العالمين. Imam Ahmad kan? Imam Ahmad meriwayatkan man laqiyallaha azza wa jalla la yusyriku. Nah itu barisnya la yusyriku. Salah baris. La yusyriku bihi syai'a wa adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban wa sami'a wa ta'a falahul jannah aw dakhala jannah. Wa khamsun la yasrahuna kafaratun asyirku billah wa qatlun nafsi bil haqq wa bahtul mu'min wa bahtul mu'min itu ba'alif tamari wa bahtul mu'min itu berarti ba'alif tamari wa bahtul mu'min wal firaru min az-zahfi wa yaminun sabiratun yaqtadi'u biha ma lam bil haqqi. Artinya siapa yang menghadap Allah tanpa menyekutukan dia dengan sesuatu apapun, nah dia orang itu menghadap Allah, maksudnya bertemu Allah kena di hari kiamat. Tetapi ini tuh ada mensekutukan Allah sewaktu di dunia. Ketika dia di akhirat bertemu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, kadang mensekutukan Allah, kadang mensyariatkan Allah sewaktu dia di dunia. Kemudian menunaikan zakat hartanya dengan lapang dada. Kemudian orangnya ini selalu menunaikan zakat. Kalau hartanya itu masuk sampai nisabnya, kemudian sampai haulnya, maka dia selalu mengeluarkan zakat hartanya. Nah ini ada isi harta selalu dikeluarkannya. Baik zakat itu zakat fitrahkah atau zakat harta? Zakat harta itu ya apa namanya seperti barang aja, zakat usaha, zakat dagangan, zakatnya petani apa, zakat benih kan, ya zakatnya petani gandum, zakat gandum umpama lah, zakat bertani nya zakat apa, beras, ya zakatnya petani apa, gandum, zakat gandum. Nah orang yang berdagang zakat ya dagangan, zakat dagangan aja tuh. Tentu aja yang dikeluarkan duit, yang dikeluarkan, yang diunjuk ya kepada orang yang berhak. Nah jadi ini pertama orangnya kadang mensekutukan Allah, kemudian ini selalu setiap tahunnya menunaikan zakat. Ya, dengan lapang dada pula yang mengeluarkan zakat itu dengan senang, dengan lapang dada, ikhlas kehadiran Allah Ta'ala. Ada terpaksa dan mengeluarkan zakat. Kalau mengeluarkan zakat terpaksa ada. Ya kan? Paksa karena mengeluarkan zakat bukan begitu. Ya kan? Jadi dengan lapang dada, dengan senang, ikhlas, ya kan? Kadang haram untuk mengurangi duit aku nah kadang kayak itu. Ya kan? Ya kan? Karena zakat itu bukan mengurangi duit, tetapi menambah harta, bukan mengurangi harta, tapi menambah harta, menambah berkat harta, menambah manfaat harta, dan berharap pahala. Nah berarti
karena ikhlas karena Allah. Dan bersikap patuh pula kepada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala kalau menentang tak ada. Kalau ada melanggar perintah ada, ya kan? Maka tersedia baginya surga atau ia masuk surga ini, ya kan? Jadi ini itu apa? Orangnya mukmin, berzakat. Kalau umumnya memang ini apa? Orang yang termasuk daripada wajib mengeluarkan zakat, dikeluarkannya zakatnya dengan lapang dada, ya Pak. Itu ya. Dan ada 5 dosa yang tidak dapat ditebus. Tadi itu menyebabkan masuk surga adalah asalkan inya mukmin, berzakat, secara taat kepada Allah Ta'ala, berarti melaksanakan perintah, ialah menjauhi larangan. Ikhlas karena Allah ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang taat kepada Allah. Semoga kita, ibu-ibu kita, guru-guru kita, anak-anak kita, murid-murid kita dijadikan oleh Allah termasuk daripada orang-orang yang taat kepada Allah, istiqamah di dalam takwa kepada Allah, istiqamah di dalam taat kepada Allah, istiqamah di dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di dalam mengamalkan wiridan. Insyaallah ya, itu yang lainnya kita insyaallah habis sholat isya akan dijazahkan. Nah ini isinya ini ratibul hadat dan kaum ma'ama ratibul hadat kita dibayarkan. Maksudnya ini karena seminggu sekali itulah itu apa? Kalau bisa diusahakan benar ya Allah, datang itu jangan sampai ketinggalan ratibul hadat. Itu menjaga itu karena ya Allah ini sudah dapat ijazahnya ya kan? Ijazahnya ijazah bukan ratibul hadat aja, yang lain juga. Diusahakan adalah yang mana sih minggu sekali, setahun bulan sekali ya. Kita baca berhadat sini setahun bulan sekali, ya kan? Ada nang tiap hari atau ada itu nang tiap hari itu masing-masing. Dia lagi nang masing-masing. Dia lagi nang tiap harinya lah. Kalau nang di majelis sini kita setahun bulan sekali. Diusahakan oleh Allah membacanya dengan serentak diusahakan. Itu adalah. Jadi ini bagaimana ini kitabnya ini apa namanya? Nah ini ya sebenarnya orang mencetak ada yang halus juga, cuma nang tuntung nang teganal aja. Nang teganal aja. Nyaman kok baca nang jalan ya kan? Cuman kalau dibuat montok tuh aja. Dua sebenarnya orang mencetak cuman nang tuntung apa namanya? Nang jalan aja, nang halus belum ya kan? Nang halus itu cuma kalau dibuat di kantong tuh aja. Tulisannya halus sedikit, cuman kalau impor baca mau ini kalau tahan ya, menjaga kalau tahan diganal kalau tahan, ya kan? Isinya ini khusus ini sebagian daripada amal ratibul hadat. Jadi ratibul hadat apa namanya sebagian daripada amal ratibul hadat. Menyeberangkan lalu tahu kita ya Allah sebagian barang, nah ya kan semampunya. Ya ulun buat di sini disusun halnya. Jadi isinya ini harus berhadat, ya kemudian gue berganti isinya. Kemudian doa sidin, salawat sidin, doa sidin, sebagian dari doa sidin. Kemudian apa namanya salawat sidin, ya salawat sidin itu dua aja kita ulun buat sini tadi. Kemudian ada di sini ada juga ulun tulis kelebihan baca salawat, kelebihan doa di akhirnya ada ijazah. Nah di akhirnya itu ijazah nulis kan masing-masing itu namanya kan lah. Itu adalah ya lah hadis segala karena ini menyambung ini kadang panjang tuh ya kan menyatakan membacakan ya lah barisnya masing-masing. Jadi karena apabila nanti jalan ratibul hadat ini jangan dibawa masing-masing jam bawa lah. Ya kan masing-masing jam bawa ya kan sudah ada. Masing-masing dia bawa itu lah. Ada lagi kita mau pakai kayak gini, ada lagi dia sudah ada sudah. Ya lah, jadi masing-masing membawa selaju lawan kita. Nah, jadi diusahakan supaya mulai awal membacanya. Ya kan diusahakan 1 bulan sekali jawab kan ya kan yang di bisnis maksudnya 1 bulan sekali lah.
menang di rumah itu ya bagus tiap hari kalau bisa ya Allah itu tak. Cuman di majelisnya dulu yang kita baca berserentak caranya beribadah ya di rumah itu ya bisa aja ya masing-masing bisa aja. Jadi seperti dapat ditulisakan caranya, ditulisakan di apa dicetakan caranya ya dibagi gratisnya ya cetakannya lumayan bagus caranya. Yang kita sambung. Kemudian dan ada 5 dosa yang tidak dapat ditebus. Yang pertama menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Syirik. Ini kalau tidak mustahil ya. Ya kan? Berarti orang syirik itu kan orang kafir kan. Namun hendak nang Islam pulang baca 2 kalimat syahadat. Itu. Namun kadang baca 2 kalimat syahadat sampai mati. Nauzubillah min dzalik. Itu ya kafir lain nauzubillah min dzalik. Yang kedua membunuh jiwa. Nah, tanpa dasar kebenaran membunuh jiwa orang. Kecualinya bertaubat. Ya kan? Itu taubat bisa aja orang bersyukur Allah Taala dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Ada yang sampai mati Pak ada. Kalau membunuh Allah sebab apa tadi? Membunuh apa? Jiwa orang, membunuh orang, ya kan? Kalau membunuh orang tentu aja jangan bertaubat. Kadang-kadang dia taubatnya tak ada. Kan ada cerita di hadis Nabi yang sampai apa? 100 apa membunuh orang. Ya. Tapi oleh karena ini bujur-bujur bertaubat, diterima aja taubatnya. 100 lagi kalau bisa sih. 1 singgung aja. Tapi jangan dipakai ini. Ya kan? Supaya kan diterima aja taubatnya aja ya kan dipakai dipraktekkan ya. Antara bagus apa dipraktekkan. Ya, enggak apa-apa praktekkan yang bagus. Ya kan? Yang bagus-bagus saja. Itu nasib saja. Yang 100 itu tadi kan, itu kan nasib namanya. Jangan apa, bah membunuh sih kok meninggal lagi apa? Ya kan? Ya kan? Husnul khotimah, kasul khotimah itu nasib namanya. Ya nasib memang itu takdir Allah Taala juga, tapi memang ini ada dasar wujud itu. Memang takdir Allah Taala, memang itu memang di dalam lahir mahfuz, memang orang memang bertaubat lah. Sampai bertaubat maksudnya. Nah, ya kan? Nanggal itu nggak sempat bertaubat, nah itu nanggal itu nggak sempat bertaubat, nah itu nggak ibarat ya kan? Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau syaitan itu atau nafsu itu, kalau syaitan itu bisa jadinya apa namanya memenderi-menderi. Kan ada orang cerita orangnya asalnya orang ini ibadat benar orang ini. Kemudian datang iblis menyerupai manusia, hendak umpat beribadat. Kisahnya jadinya politik. Kisahnya jadinya hendak umpat beribadat dia nih lawan dengan si orang sampai ibadat ini. Ya kan? Kemudian umpah kisahnya sedangkan Nabi ibadatnya orangnya manusia. Jadi kan manusia kan bisa lapar, bisa haus uyuh dan sebagainya. Sing iblis ini sangat iblis kan sing uyuhan lapar pada laparannya haus saja. Jadi bingung ini akan nang beribadah dari apa amalan itu? Nah, mulai sudah politiknya. Mulai sudah. Ya, apa amalan itu? Hendak juga supaya orang yang beribadatnya nang iblis ini menyebabkan manusia ternyata tahu. Jadi kehendaknya orang beribadatnya supaya seterusnya Bapak beribadat kada sing putusan. Sedangkan dia kan nang nyatakan putusnya itu waktunya makan karena lapar makan putus kalau ibadat kan atau banyak ngantor goreng kan terus ibadat jarak sementara itu kan atau ya kan
Uyuh umpamanya adalah nah sebentar uyuh istirahat dari tangan manusia. Sedangkan iblis ini kada sing uyuhan sehari 2 hari 3 hari makan kada minum kada iblis. Ya kan? Kayak malaikat juga kan bisa makan kada ya kan? Kalau ya kan apa ada malaikat kan kada makan ya kan? Makan malaikat kada. Yang bisa makan itu kan manusia, bisa goreng manusia. Ya kan? Manusia yang bisa goreng, sedang malaikat kan bisa goreng, kan bisa makan juga, kan bisa minum juga. Sedangkan iblis ini kan berarti kan makan kada, kan bisa makan juga berarti. Ya kan? Yang lain-lainnya Pak, lain alamnya ya kan? Kan bisa makan dia berarti, yang bisa minum, kan bisa goreng. Ibarat terus. Yang ini iblis itu pakai kesannya ya, menyerupai manusianya ya kan? Sampai sehari 2 hari 3 hari ya lalu enam orang ibadatnya bertakun nanti caranya ikam ini ibadat apa kada sing putusan aku dihantar dua setelah aku ini bisa apa bisa goreng istirahat ya makan minum ikam ini aku lihat kada sing gorengan kada sing makanan kada sing minuman kan diserdak lapar ya kita serta 3 hari seminggu lah biar umur hidupnya iblis ya lah memang kada makan kada minum kada goreng lalu hendak dia ini supaya apa supaya nabi ibadat terus kasih putusan siapa caranya amalnya apa dibarinya amalan tentu aja kan dibarinya kada bagus kan disuruhnya apa banyak ikam minum arak nah ya dapatnya karenanya memang kehandakan supaya apa kada guling bio supaya kada putus ibadat niatnya ya itu keinginannya cuma nangaran betakon iblis jelas saja dimulinya ya kan ini memberikan resep nangkar bujur ya tetapi yang percaya kan yang disangkanya apa ini manusia bagus orang baik ya padahal iblisnya rupa diberinya resep disuruhnya apa minum keras apa disuruhnya minum keras apa mau sekalinya teler dan sebagainya ada lawas tanpa mati orangnya nauzubillah min dzalika kenapa mati dalam keadaan bagus ayo ya Allah nauzubillah min dzalika kita itu kada lawas mati ya nauzubillah min dzalika ya Allah asalnya ibadah ya Allah itu kan cerita ya cerita gitu ceritanya sebujur cerita tuh ada di dalam kitab ada nang dongeng ada sebujur ya Allah ya itu iblis ini tukangnya politiknya hebat banget ya Allah ada juga yang disuruhnya ikam ini masih anyam lagi kamu berambil-ambil pangkalannya mana jadi kamu kurangnya soalnya ibadah datang juga ini datang hidup lalu menjadi manusia juga kami masih anyam lagi ya wadinya kan kita mana jika kita bersurat Tuhan jadi bertobat ikam ini anu karena waktu apa umur ikam dia kan pengaruhnya digunakan untuk berambil-ambil aja itu berproyek-proyek situ minuman keras dan sebagainya karena bertuhan jadi kami kita bertobat di ibadat Bapak kamu bukan apa jadinya ada juga itu ceritanya Bapak kamu bilang masa muda nih ayo gunakan masa mudamu gunakan masa mudamu dia berambil-ambil di dalamnya apa berpoya-poya minum keras dan sebagainya diskotik dan sebagainya disuruhnya kasih itu ya itu sudah jatuhannya kan kita betul kan bapak baik kamu nang beribadah ini kamu bapak mau ujar si iblis bapak kamu masih anu ini ujar apa ya hati ya lalu mau kemudian dipadahkan mereka panjang aja lagi ya kayak setahun iblis dalam mereka panjang aja lagi mereka juga musuh Tuhan karena apa bertobat nikah diterima Allah Ta'ala ya Allah biar dia kamu anaknya dulu karena nabi kamu ngira berambil-ambil situ maka disuruhnya berambil-ambil yang haram ya kan jangan model kadang haram kan hiburan biasa jangan pak ini kan apa yang haram ya kan berambil yang diskotik banyak telah berzina dan sebagainya minum keras yang kalah berjudi yang haram ya kan disuruhnya nang berambil-ambil nang perbuatan yang bagus saya mereka masih panjang aja mana jadi kita bertobat karena sudah itu Tuhan karena
Ya kan, masa mudamu ini dulu kamu gunakan menjadinya. Sekalinya mau ya kalau rupanya. Begitu pada saat meninggal dunia, naudzubillah min dzalik sama aja. Ya, asalnya di dalam kebagusannya. Jadi kayak itu ya Pak. Jadi Kang Nyaman itu memang ada apa? Ada riayah dari para guru, itu penting banget itulah. Ada riayah dari para guru, nah itu penting banget itu. Jadi guru itu menjaga menjaga. Nah itu adalah itu kalau lebih guru itu mengalir. Ya kalau ada dapat didikan dari guru atau ada riayah dari guru. Kalau ada riayah ya kan, ada guru mengalir kok. Ya kan, yang bisa kasih itu kemarin, ya kan mahaya bang. Yang tadi disebut itu kasih itu kemarin mahaya bang, ya kan, itu ngalir. Kada dari ayah, nah itu mah hendak kesini, hendak kesitu kan enggak yang kada dari ayah daripada guru. Dari ayah ini penting, dari ayah daripada guru itu penting banget karena menjaga tadi kan supaya jangan menyimpang. Supaya tetap di dalam di jalan Nabi, di jalan salafus saleh, jangan sampai keluar. Itu kan riayah guru itu menjaga itu penting banget itu. Nah itu adalah jadi nakiyahnya itu memang ilmu juga bang bisa. Dalam cerita itu tadi kan memang ilmunya juga bisa ya kan. Nah ilmunya juga boleh jadi karena dari ayah bisa jadi, atau memang memang ilmunya juga yang masalah kejahatan tuh, masalah haram tetap haram, kadang kalau di apa-apain, kadang kalau di tawar-tawar. Jadi bisa juga ilmunya juga kurang, nah itu adalah sehingga bisa tergoda, sehingga bisa terpengaruh. Ya, sehingga bisa tergoda, sehingga bisa terpengaruh karena ilmunya juga kurang. Apalagi ilmunya ilmu apa? Ilmu mengambil nang kata karuan. Kata karuan ambil di mana kan? Kata karuan dari si guru umpamanya ambil di YouTube umpamanya, di Google kan, Google. Ya karena itu siapa nang mari ayahnya itu mengambil di Google, di YouTube, nang mari ayah siapa? Nang mari ayah siapa? Kan tidak nang mari ayahnya sama sekali kan? Nang itu dasar bujur guru nang bingung. Itu nang bisa mari ayah para muridnya. Guru nang bingung. Google itu kan jelas saja ada. YouTube itu jelas saja ada siapa yang menanyakan bisa mari ayah. Nang campuran banyak banget itu. Sedangkan mengajar Habib Abu Bakar Al-Adani, seorang ulama besar masa itu di sini sebagusnya lebih bagus. Nah itulah namanya kawan itu sini membaca adalah membaca bacaan itu kalau bisa langsung kitab, kalau nama lewat situ tuh. Kalau bisa itu di sini karena kalau nang udah kitab ini kan ada campuran. Kalau yang HP itu kan campuran ini kalau dalamnya. Nah itu di sini. Itu jadi Habib Bakar Al-Adani al-Masyhur. Ulama besar kalau sudah itu kalau kawan itu adalah kalau kawan membaca langsung nang kitabnya langsung kalau bisa gitu kan itulah langsung kitabnya ya karena kitabnya kan murni lah langsung kitabnya langsung bukunya murni kalau ada campuran tapi ya penggaranya melihat HP kan macam-macam isinya tuh dalamnya kan macam-macam ada campuran macam-macam. Nah itu menurut Jasirin lebih bagus langsung kitab itu Jasirin sekarang. Kalau bisa itu maksudnya maksud spiritual kalau bisa ya kira-kira kalau maksud spiritual yang penting yang jelas kan sudah terwujud masuk akal juga kan. Namun menurut Sirin itu masuk akal juga karena menurut kitab ini kan murni kalau ada campuran. Namun hati itu kan ada campuran yang lain-lainnya kan bos lagi campuran kalau dalamnya tuh macam-macam kalau dalamnya tuh. Ya, selama ada kitab ya ada kitabnya langsung ya kan itu darah. Kalau dia itu sudah masuk akal juga ya. Ya kecuali kata awal lagi, ya kan, atau memang kada terbawa kan, ya kan, atau memang kada terbawa atau kada hafal paksa sudah lewat itu, tapi kan dijadikan rutinan aja dah, ya kan.
kadang-kadang maksudnya kan ya mungkin karena kada hafal atau kadang-kadang kita bawa umpamanya dalam bukunya dan sebagainya, ya sudah. Kitabnya kalau bawa, ya sudah. Nah, tapi kadang-kadang dijadikan rutinan kan. Namun ada langsung kitabnya, langsung itu kan jelas saja lebih bagus, lebih afdal maksudnya. Kemudian kamu adalah menunaikan kemudian apa? Dan ada 5 dosa yang tidak dapat ditebus mensekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa dasar benar, tentu aja mengkali bertaubat. Menuduh perselingkuhan terhadap orang mukmin, maksudnya menuduh orang mukmin berzina. Barang aja menuduh orang berzina itu siapa yang dituduh? Menuduh orang berzina itu apa? Termasuk dosa besarnya. Ini kan dosa-dosa besar ini. Dosa-dosa yang besar menuduh orang berzina, ya kan itu juga. Melarikan diri dari medan perang dan sumpah palsu. Nah, melarikan diri dari medan perang selama ini ada selama larinya itu bukan karena hendak karena hendak mencari siasat. Namun hendak mencari siasat tidak apa-apa. Tapi kalau semata-mata lari karena takut mati atau takut lawan musuh, itu nanti dianggap dosa besar. Namun karena mencari siasat jadi masalah, ya kan? Dan sumpah palsu untuk mengambil harta itu juga sumpah palsu, nah dosa besar juga. Nah, kada kalau ditebus maksudnya ini dosa besar, ya dosa besar. Dosa besar maksudnya. Ya kan? Namun hendak diampuni tentu aja dengan bertaubat, dengan taubat yang sebenarnya. Orang masuk untuk Allah Taala dengan baca 2 kalimat syahadat sekalian juga apa? Bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Ya, dan sumpah palsu untuk mengambil harta dengan cara tidak benar. Nah, ini. Ya kan, sumpah palsu untuk mengambil harta dengan cara tidak benar. Nah, ini. Ya kan, ini pintu juga nih. Dosa besar juga berarti salah. Gara-gara hendak mengambil harta orang dengan cara kada benar, jadi macam-macamnya dengan bersumpah atau dengan cara nafkah atau begitu. Cara macam-macamnya, cara politik cara nafkah, ya kan? Ada begitunya cara cara menyogok kaumnya barang aja, cara-caranya nih. Ya kan, yang penting tujuan mengambil harta orang, mengambil harta dengan cara kada begitu. Imam Tuturani memberikan salah satu yang qaumahunna amalun asyirku billah wa qul waidain wal firaru min az-zahbi. Artinya ada 3 perbuatan yang menjadikan amal tidak berguna, yaitu mensekutukan Allah. Jelas saja pada orang mensekutukan Allah, orang kafir itu ada sokong amal. Orang mensekutukan Allah ada sokong amal, ya kan? Ada nilainya apa itu? Kepada orang tua ini dulu aja. Nah, ini dasar juga. Ya kan, jadi amal seseorang yang durhaka ada gunanya juga namanya. Dan melarikan diri dari medan perang. Nah, ini ya kan, durhaka pada orang tua ini dosa besar. Bahkan amalnya kada berguna hujan. Ayo melarikan diri dari perang itu juga ya kan ini. Jadi menghadap ada apabila menyerang orang tua sudah meninggal. Nggak cara bertaubatnya, cara minta ampunnya, ya jangan sering berziarah ke kubur sidin. Kemudian beramal-amal hadiahkan pahalanya kepada sidin. Nah ini, itu lagi ya kan. Kalau nang orang tua masih hidup, aja ya kan dengan bagus-bagus kepada orang tua, ya kan dengan berbakti, ya kan minta ampun dan sebagainya. Yang masih hidup sudah meninggal lagi apa? Jangan sering berziarah. Kemudian dapat membaca amalan apakah doa dihadiahkan untuk orang tua, ya kan itu kan. Atau bersedekah menjamu orang dihadiahkan kepada orang tua, itu kan itu bisa dengan cara kita telah sambil berdoa mudahan orang tua meridhoi, itu kan. Imam Ahmad dan Al-Ghazali mengatakan al-faruna ta'un kal-fari min az-zahbi. Aman sabar bihi kana lahu ajrun syahid. Artinya orang yang melarikan diri dari wabah kolera adalah sama seperti orang yang melarikan diri dari medan perang. Itu dia.
orang yang melarikan diri dari wabah kolera. Di kitab wabah adalah sama seperti orang yang melarikan diri dan medan perang. Siapa yang sabar menghadapinya maka baginya pahala sebagai mati syahid. Ini ya kan? Orang yang sabar menghadapi musuh atau sabar dan ada wabah, ya sabar adanya wabah, sabar ketika orang itu menghadap musuh berperang fisabilillah. Nah, sabar niscaya kalau mati syahid tidak. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ia berkata sami'tu Rasulullah yaqul idza sami'tum bi ta'awan bi ardin fala tadkhuluha alaih wa idza qabilat antum biha fala takhruju minha firaran minhu. Artinya apabila kalian mendengar ada wabah, berarti wabah apa kak? Di sini wabah kolera sebenarnya bukan wabah apa kak? Seperti yang kemarin itu wabah kemarin. Wabah kemarin corona. Ya kan? Nah, apabila kalian mendengar ada wabah kolera sebenarnya bukan wabah apa kak? Pada suatu daerah, suatu negeri, maka kalian jangan memasukinya. Jangan. Jadi apabila ada wabah di daerah mana, jangan masuk ke sana, jangan. Berarti karena wabah itu kan menjangkit. Kata-kata wabah itu berarti menjangkit. Oleh karena itu apabila ada wabah di daerah mana, jangan ke sana, jangan. Kemudian dan apabila menimpa di daerah kalian tinggal, maka janganlah kalian keluar karena hendak melarikan diri darinya, jangan juga. Jadi apabila wabah di daerah orang, jangan ke sana. Apabila wabah di daerah sendiri, jangan keluar. Kalau keluar pokoknya takutan, jangan. Ya, bukan gitu. Nah, itu sabda Nabi. Nah, jadi ngarannya wani kada takutan kada juga. Ya, wani kada takutan kada. Ya betul. Namun umpamanya apabila ada wabah di daerah orang, jangan masuk ke sana, jangan ke sana. Kalau umpamanya jangan. Berarti wadi itu maknanya jangan gitu. Itu menang gitu kita kerja karena itu ada sombongnya katanya. Tahunya punya juga ada orang punya ada wabah kesana makanya jangan, makanya ditangati Nabi orang. Kalau yang punya terpapunya kebal aja, jangan. Nabi sudah menangati di daerah orang, jangan ke sana, jangan menentang, jangan menentang. Ini apa dari Nabi itu jelas saja ada sesuatu yang luar biasa. Jangan menentang, jangan sabda Nabi. Namanya juga ada orang, ya kan, dua orang jangan ke sana, jangan biar jadi di daerah sendiri karena juga ada seorang ada orang. Nah, karena ada wabah, jangan ke sana, jangan masuk ke sana. Tapi apabila wabah itu ada di negeri seorang, jangan juga keluar. Berarti menjangan keluar itu berarti jangan ditakutan ya kan? Ya. Berarti jangan ditakutan berarti jangan, tapi sambil berdoa, ya kan gitu lagi. Sambil berdoa mudahan dilindungi, mudahan dijaga, ya kan, namun keluar sama bertanya ya kan, gitu ya, begitulah artinya itu nasihat dari Nabi. Namun ada di negeri orang jangan masuk, namun tahu ada negeri orang masuk itu karena memberanikan diri, jangan. Kemudian ada negeri sendiri, kalau keluar karena takut darinya, jangan juga aja. Ya kan? Nah, jadi ada posisinya, ada apabila di negeri orang ada, jangan masuk, berarti kan kita jangan memberanikan diri. Ya betul. Namun di negeri seorang ada, jangan keluar, berarti jangan takut, ya kan? Karena semuanya itu Allah Ta'ala juga, tapi tetap ada usaha menjaga, ya kan? Tetap ada usaha tetap. Jadi yang artinya melawan kada, yang modelnya takutan kada, modelnya kayak tetap modelnya, ya kan? Kemudian peringatan sesungguhnya melarikan diri dari musuh medan peperangan baik terhadap seorang
kafir ataupun orang-orang kafir apabila bukan dimaksudkan untuk melemahkan musuh, bukan siasat atau bergabung dengan pasukan lain, maka itu tergolong dosa besar yang membinasakan ini. Jadi apabila waktu menghadap musuh berperang, ya kan, lalu umpamanya buka karena takut melulu, ya kan, tersebut takutan, ya kan, takutan mati, takutan musuh, itu dosa besar. Tapi membuka karena anda mencari siasat, ya kan, atau umpamanya hendak bergabung dengan pasukan lain, kalau apa aja. Bukan semata-mata karena takut lawan musuh atau takut mati kada, tapi karena hendak bergabung dengan pasukan muslim yang lain, atau karena hendak mencari siasat sampai apa caranya supaya musuh itu kawan dikalahkan, atau supaya musuh itu lemah. Itu kan siasatnya. Kemudian pasal korupsi, di korupsi